ya pasti kalau rumah tangga mah berantem cekcok pasti ada kan, cuman kan nggak semuanya kita harus share gitu. Cuman yang penting apa ya, kalau dari aku ya tetap kompak aja sih. Perselingkuhan ini sebenarnya satu cara dari orang-orang untuk melarikan diri dari masalah dalam rumah tangganya, entah terkait dalam hubungannya, relasinya, atau dengan dirinya sendiri gitu ya. Ketidakmampuan dia menyelesaikan masalah inilah lalu membuat dia melarikan diri, mencari kenyamanan dan rasa aman baru yang sebetulnya semu dan salah. Saat orang berselingkuh itu kan sebenarnya kayak punya hormon adrenalinnya itu kayak tergugah gitu ya, kayak wah aku menemukan seseorang yang aku harapkan, atau yang seseorang yang membuat aku bersemangat menjalani hari-hari gitu ya. Hal-hal ini nih yang membuat mereka lalu lupa tentang statusnya, tentang perannya, tentang kondisinya, tentang realita dalam hubungannya, atau mungkin masalah-masalah yang dihadapi dalam perkawinannya saat ini gitu. Mereka hanya fokus pada hal-hal indah, pada hal-hal nyaman, karena pada dasarnya memang manusia berupaya mencari rasa aman dan nyaman. Kembali lagi, kita nggak pernah tahu ya sebenarnya problem dalam rumah tangga orang masing-masing itu kan beda-beda. Ada karena faktor ekonomi, dua karena mungkin bisa jadi love language-nya berbeda gitu ya, tapi lalu masing-masing tidak bisa mengungkapkan aku butuh untuk diperhatiin loh, aku butuh untuk disayang loh, atau mungkin dia tidak mampu untuk mengungkapkan aku butuh kamu yang bisa bersikap seperti anak muda kayak aku loh gitu kan. Nah, hal-hal yang sederhana seperti ini tapi lalu tidak diungkapkan atau mungkin tidak mendapat feedback yang positif dari pasangan, ini lama-lama kalau tidak mampu diterima oleh diri sendiri akan menjadi sumber masalah yang pada akhirnya kalau bertemu dengan orang lain yang mampu menutupi kebutuhan itu jadi semacam godaan besar untuk lalu berpaling dari si pasangannya ini ke orang baru yang dia temui. Kalau ada orang awam yang bilang, wah ini proses selingkuh jangan-jangan adalah genetik atau keturunan, saya bisa pastikan itu tidak. Di sini di Lampung Kawi. Toko Hero banyak banget. Masih satu rumah atau gimana? Satu rumah. Orangnya sih nggak ada lagi keluar kota. Oh, keluar kota. Iya. Semenjak kemarin ada isu. Oi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di kediamannya sanak sendiri teman-teman yang dia berada di Jakarta Selatan teman-teman. Pas karena saat ini teman-teman sendiri bisa lihat suasana terkini saat ini seperti ini. Aduh kurang tahu Mbak saya. Iya. Tapi udah keluar rumah dari hari apa Pak? Makanya saya baru ganti SIM ini aja. Jadi saya kurang tahu kalau kabar ini ada berita ini nggak tahu. Anak-anak dibawa Pak? Anak-anak dibawa Pak. Hukum bagi seorang istri yang keluar rumah dengan segala aktivitasnya tanpa seizin suaminya, maka hukumnya adalah dosa besar. Dan kegiatan-kegiatan aktivitas seorang istri yang tidak memberitahu tanpa izin suaminya, maka akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh malaikat-malaikat Allah. Segala aktivitasnya akan menjadi musibah, petaka bagi seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suaminya. Hukumnya adalah dosa besar. Ketika kepatuhan karena kesolehannya seorang istri yang diberikan amanat oleh suaminya untuk menjaga kehormatannya, menjaga rumah tangganya, maka akan membawa yang namanya rahmat Allah, ampunan Allah, dan Allah berikan keberkahan. Karena bagaimanapun ketika seorang istri keluar rumah tanpa izin, maka akan ada yang namanya potensi perselingkuhan. Bagi siapapun seorang istri ketika melakukan perselingkuhan, sampai terjadi tercipta perzinahan, maka
tidak akan mencium surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda patuh kepada suami Anda, sudah pasti Allah akan memberikan surga jaminan buat keluarga Anda. Kita nggak tahu kebutuhan orang ini sebenarnya apa. Even meskipun dia diberikan materi yang cukup, tapi ternyata dia hatinya hampa.